Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vega Dwi Nurani sebagai moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya yang bernama Agis Kusmawan, Vivi Nur Afia, Hilda Sari, dan Reza Sukma Fauzia. Pembelajaran paradigma baru merupakan suatu pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana guru lebih leluasa untuk menentukan dan merancang pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Adanya profil pelajar Pancasila sebagai penuntun arah kebijakan dan pembaruan pada sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pada proses pembelajaran dan asesmen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pembelajaran paradigma baru, yaitu yang pertama, harus memperhatikan adanya kebutuhan capaian belajar peserta didik. Yang kedua, yaitu membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakteristik peserta didik itu sendiri. Yang keempat, yaitu menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Asesmen yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Ada 3 pendekatan asesmen pada pembelajaran paradigma baru, yaitu assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning. Assessment for learning dan assessment as learning ini dilakukan ketika proses pembelajaran itu terjadi, di mana di sini disebut sebagai asesmen sumatif. Lalu, assessment of learning yaitu dilakukan di akhir pembelajaran, di mana disebut sebagai asesmen formatif. Nah, bagaimana untuk asesmen yang efektif? Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu menerapkan pola pikir bertumbuh. Yang kedua, terpadu, artinya adanya keterkaitan dengan sikap, karena sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, yaitu waktu, yaitu guru lebih leluasa untuk menentukan kapan asesmen itu dilakukan. Yang keempat, yaitu jenis. Untuk jenis asesmen itu sendiri, guru dapat leluasa menentukan jenis asesmen yang dapat dirancang dalam proses pembelajaran. Yang kelima, yaitu teknik dan instrumen. Guru pun lebih leluasa untuk menggunakan teknik dan instrumen asesmen apa yang mungkin lebih efektif di pembelajaran di sekolahnya. Dan yang terakhir, yaitu adanya ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru lebih leluasa untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran pada peserta didik itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 berdasarkan hasil diskusi kami bersama. Setiap kelompok mendiskusikan bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik. Dalam merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif, maka guru semestinya mengacu pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat, di mana dari hasil pembelajaran nanti diharapkan siswa senantiasa mampu dan mau untuk terus belajar hingga akhir hayatnya. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik yang holistik. Yang keempat, pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, di sini diharapkan pembelajaran dirancang atau didesain
sesuai dengan lingkungan tempat siswa berada, sehingga pembelajaran lebih menjadi kontekstual dan terbayang oleh siswa langsung. Yang selanjutnya, asesmen dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, capaian pembelajarannya, serta dilaksanakan selama proses pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan peserta didik dan memperbaiki proses pembelajaran setelah mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Saya akan melanjutkan jawaban pertanyaan dari nomor 3, yaitu bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan. Nah, langkah pertama yaitu membuka pembelajaran, ya. Jadi di sini guru bisa mempersiapkan siswa untuk serius dalam melaksanakan pembelajaran. Misalnya melalui berdoa, absensi, dan menyiapkan sumber belajar. Nah, setelah itu langkah yang selanjutnya yang kedua adalah membuat kontrak atau kesepakatan pembelajaran. Kontrak atau kesepakatan pembelajaran yaitu seperangkat peraturan yang dibuat melalui kesepakatan antara guru dan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan dengan baik. Contoh isi kesepakatannya itu misalkan tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran, mengumpulkan dan mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan kalimat atau bahasa yang sopan, dan lain-lain. Kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan tes diagnostik kognitif. Jadi di sini bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal siswa mengenai materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah mengelompokkan siswa secara diferensiasi. Di sini berdasarkan hasil dari diagnostik pada langkah yang sebelumnya, ya. Setelah itu kelompok-kelompok tersebut berdiskusi mengenai materi yang akan dibahas. Berikutnya, poin yang kelima adalah melakukan penilaian formatif dengan LKPD dan media kuis. Setiap kelompok mendiskusikan pengerjaan LKPD, dan untuk kuis biasanya dikerjakan sebagai tugas mandiri. Selanjutnya, langkah yang keenam adalah melakukan refleksi. Umumnya di sini dilakukan dengan mengulas kembali materi belajar yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Di sini guru memberikan tes sumatif kepada siswa sebagai penguatan pemahaman siswa. Demikian pembahasan pertanyaan nomor 3. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu setiap kelompok mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Di sini terdapat 5 hal yang kami temukan sebagai tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama adalah kemampuan kognitif peserta didik sangat bervariasi dan heterogen. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Jika dalam pembelajaran kita memberikan semuanya dengan secara merata, maka pembelajaran tersebut tidak akan menyentuh peserta didik secara khusus. Sebagai contoh, jika pembelajaran yang kita berikan itu terlalu mudah bagi siswa, maka siswa akan cenderung merasa bosan. Namun sebaliknya, jika kita memberikan pembelajaran yang terlalu sulit, maka siswa akan merasakan kebingungan atau bahkan mungkin stres. Permasalahan yang kedua, manajemen waktu dalam setiap pembelajaran. Dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru, sebagai seorang guru kita harus memperhatikan waktu yang kita perlukan untuk pembelajaran di kelas. Namun, pada kenyataannya, kurikulum atau pendidikan paradigma baru ini menuntut durasi waktu yang cukup lama, sehingga di sini perlu peran penting seorang guru untuk bisa memanajemen waktu agar tetap terlaksana pembelajaran yang baik berdasarkan pendidikan paradigma baru. Permasalahan yang ketiga adalah keterbatasan pengetahuan pendidik terhadap pedagogik. Jika seorang guru memiliki pengetahuan dan kemampuan pedagogik yang rendah, maka guru tersebut akan cenderung kebingungan atau bahkan mungkin tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Seperti contohnya,
permasalahan rendahnya motivasi siswa. Hal ini tentu saja membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup dari seorang guru untuk mengatasinya. Berikutnya adalah manajemen kelas ketika kelas bervariatif. Dalam suatu kelas, siswa memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda, dan karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi mereka ada dalam satu kelas yang sama. Tentu hal ini menjadi suatu tantangan bagi guru khususnya agar bisa merencanakan pembelajaran di kelas yang bisa menghimpun semua karakteristik siswa. Berikutnya adalah keterbatasan sarana prasarana dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan paradigma baru ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup mumpuni, baik dari segi teknologi atau mungkin media dan lain sebagainya. Jika sarana dan prasarana ini tidak terpenuhi secara baik di kelas atau mungkin di sekolah, maka pembelajaran pun tentu saja akan menjadi terhambat. Demikian beberapa hal yang bisa menjadi tantangan dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru dari kelompok kami. Baiklah, untuk yang bagian 5, setiap kelompok mengidentifikasi dan menuliskan strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Manajemen waktu dalam setiap pembelajaran. Tentunya kalau berbeda-beda itu manajemen waktunya seperti apa. Bisa saja guru tersebut kalau mengajarkan yang kelompok yang belum bisa itu lebih lama. Sedangkan yang setengah-setengah itu harus menunggu kelompok tersebut. Nah, solusinya membuat strategi pembelajaran agar ketika guru menjelaskan di salah satu kelompok kelas, kelompok yang lain tetap bisa mengerjakan tugas sesuai instruksi dari guru. Jadi tidak menunggu saja ya. Tetap ada kegiatan. Kemampuan kognitif peserta didik sangat bervariasi. Tentunya setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang belum tahu sama sekali, ada yang sudah tahu nih setengah-setengah, ada yang mungkin sudah tahu pembelajarannya ya. Ya. Nah, yang berbeda-beda itu ada nih solusinya. Yang pertama, kita memberikan tes diagnostik kognitif untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Karena siswa itu tidak kosong, pasti ada yang sudah mengetahui, ada juga yang belum. Yang ketiga, manajemen kelas ketika kemampuan kognitif siswa bervariasi. Nah, solusinya mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dasar siswa. Nah, selanjutnya, keterbatasan sarana prasarana dalam pembelajaran. Nah, pembelajarannya sudah oke, tapi sarana prasarana itu belum menunjang ya. Ini solusinya bisa saling berkolaborasi antara pihak pemerintah dan juga pihak sekolah agar mampu memfasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang guru dalam pembelajaran sehingga pembelajaran bisa bergerak. Nah, yang selanjutnya, keterbatasan pendidik dalam menguasai kompetensi pedagogik dan profesional. Ya, solusinya guru harus sudah tersertifikasi sebagai guru profesional tentunya dengan cara mengikuti program profesi guru dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan kualitas guru. Ya, selain PPG bisa juga dengan mengikuti webinar, ya pelatihan-pelatihan, workshop. Ya, selanjutnya ketidaksiapan pendidik untuk menghadapi perubahan kurikulum yang menuntut perubahan cara mengajar. Solusinya, implementasi kurikulum boleh memilih salah satu dari ketiga opsi berikut. Yang pertama, mandiri belajar, mandiri berubah, dan juga mandiri berbagi. Jadi bisa menyesuaikan. Terima kasih. Demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian teman-teman semuanya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.